Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus ta'mir Masjid Abu Bakar As-Siddiq beserta para imam, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi hari ini yang kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semalam kita ditidurkan. Kemudian diringankan langkah kaki kita memenuhi panggilannya, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid Abu Bakar yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim kajian syuruk kita. Mudah-mudahan setiap amal ibadah dan amal soleh kita dicatat oleh Allah sebagai amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau. Yang mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada beliau, kita, keluarga kita, anak keturunan kita diakui oleh beliau sebagai umat beliau yang layak dan pantas mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada kesempatan ini spesial ya, mengangkat tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian ini atau tema ini kita mulai dengan mengutip salah satu hadis Nabi dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, janganlah kalian memulai pertemuan atau perjumpaan kalian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan ucapan salam. Fa idza laqaitum ahadahum fit thariq, apabila kalian bertemu dengan salah seorang mereka di jalan, fattarruhu ila adyakihi, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Artinya jangan kasih jalan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 ya, 191
Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka orang-orang kafir itu dimanapun kalian mendapati mereka. Wah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini yang kemudian sering dijadikan dalil, hadis ini yang kemudian sering dijadikan dasar oleh sebagian yang mengaku umat Islam, oknum dari umat Islam, untuk melakukan tindak terorisme, intoleransi, radikalisme, dan semacamnya. Karena ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada hadisnya di dalam hadis-hadis Nabi. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Apabila berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, desak mereka, pepet mereka, jangan kasih jalan mereka. Sekali lagi jemaah sekalian, hadis ini, ayat ini seringkali dijadikan dasar oleh oknum yang mengaku umat Islam untuk melakukan tindakan terorisme, tindakan radikalisme, intoleransi, dan yang lainnya. Lantas bagaimana seharusnya kita memahami ayat dan hadis ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ayat 191 ini tidak sendirian. Ada ayat yang mengawali, yaitu 190. Apa bunyinya? وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi perintah untuk memerangi itu karena umat Islam diperangi. Artinya apa? Bahwa syariat perang di dalam Islam itu bersifat defensif, untuk mempertahankan diri, untuk membela diri. Nah itu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, syariat perang dalam Islam itu menurut ayat sebelumnya ya 190 adalah untuk mempertahankan diri. Karena ya diserang, diperangi oleh orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Nah, kemudian lanjutan ayat ini, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas di dalam berperang. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada etika yang harus dijaga di dalam peperangan, seperti yang pernah dipesankan Nabi kepada kaum muslimin, janganlah membunuh anak-anak, perempuan, merusak tempat ibadah, rumah-rumah mereka, dan yang lainnya. Nah, itu jamaah sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan hadis riwayat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk tidak memulai perjumpaan kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Apabila berjumpa dengan mereka atau salah seorang mereka, untuk tidak memberi mereka jalan, mendesak mereka, memepet mereka. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, siapa itu Abu Hurairah? Nah, semalam di Al-Ikhtiyar kita sampaikan, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tepatnya setelah terjadi perang Khaybar, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi.
Artinya apa? Situasinya sedang terjadi peperangan. Hubungan antara Nabi, kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi lagi tidak baik-baik saja. Oleh karenanya kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan hadis ini adalah hadis dalam situasi peperangan. Artinya di dalam situasi yang damai hubungannya tidak seperti ini, jemaah sekalian. Nah, sebagaimana ketika terjadi perang Uhud atau sebelum Nabi meninggal dunia, nah, itu ada kisah yang masyhur sekali bahwa Nabi meninggal dunia sementara baju besi beliau itu masih berada di seorang saudagar Yahudi sedang digadaikan oleh Nabi. Artinya apa? Nabi punya hubungan baik dengan pedagang Yahudi itu. Sehingga Nabi apa? Menggadaikan baju besi beliau. Nabi minjam uang dengan jaminan baju besi itu. Nah, itu jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Fenomena lainnya, kalau tadi fenomenanya adalah adanya kesalahan di dalam memahami ayat ataupun hadis yang kemudian menyebabkan tindak atau perilaku intoleransi, perilaku terorisme, radikalisme. Fenomena sebaliknya jemaah sekalian, kesalahan sebagian umat Islam, terutama yang memahami agama sebagai liberal, ya, yang dikenal dengan Islam liberal, ya. Seringkali jemaah sekalian mereka mengutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62, di mana di ayat itu dijelaskan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, firman Allah di dalam ayat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'ah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, maka baginya kebaikan. Falahum ajruhum, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhirat mendapatkan apa? Ganjarannya, pahalanya, ya, berupa kebaikan, berupa surga. Nah, ayat ini sering disalah tafsirkan, dijadikan dasar bahwa semua agama itu benar. Semua penganut agama, lebih-lebih agama Islam kata mereka, Yahudi, Nasrani, nah, itu benar, dan sama-sama ketika mereka melakukan kebaikan sama-sama akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Ya, mereka kemudian mencampur adukkan antara ibadah dalam agama Islam dengan ibadah dalam agama yang lain. Nah, ikut misalnya kegiatan kebaktian, misa dan seterusnya karena menganggap ya itu baik-baik saja. Dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Nah, padahal jemaah sekalian, nah, banyak ayat di dalam Al-Quran kita tidak boleh mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Nah, wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Lebih-lebih jemaah sekalian di dalam surat Al-Imran ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu. Barang siapa yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguh agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diakui kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanyalah agama Islam. Oleh karenanya kemudian para ulama tafsir mengatakan, menafsirkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 62 itu berlaku sebelum datangnya Islam. Artinya orang-orang yang memeluk agama Yahudi, Nasrani sebelum Islam itu datang, maka kebaikan mereka itu dicatat sebagai pahala selagi mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, maka tidak diakui agama-agama selain Islam. Nah, ini dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Itu jemaah sekalian. Jadi ayat Al-Baqarah ayat 62 sering disalah tafsirkan sehingga kemudian menyebabkan terjadinya at-tatarruf fit tasamuh, toleransi yang kebablasan, ya, mencampur adukkan kegiatan peribadatan antar agama. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, fenomena yang lain yang sering kita dapatkan di tengah-tengah kita, misalnya pada saat terjadi perayaan hari kurban, kita melaksanakan udhiyah, ibadah kurban, muncul pertanyaan, apakah boleh ya mendistribusikan daging kurban kepada non-muslim? Gimana Pak Jayus? Boleh ya? Baik. Atau fenomena yang lain di hari kurban, ada non-muslim yang menitipkan uangnya, menitipkan kambingnya untuk dikurbankan. Boleh nggak diterima itu? Boleh Pak. Baik, mari kita cari jawabannya di dalam etika interaksi antara muslim dengan non-muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa yang disebut dengan ghairul muslimin, orang-orang non-muslim itu? Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 1 Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan seterusnya, ya. Bahwasanya yang disebut dengan orang-orang kafir, yang saat ini yang sedang dipopulerkan itu ghairul muslimin gitu ya, adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah makhluk, ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Disepakati oleh para ulama, ahlul kitab itu adalah umat Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan yang tidak bertuhan, ateis? Apakah termasuk orang-orang kafir atau non-muslim? Ya tentu non-muslim begitu ya. Ya. Nah, sebagaimana pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa ateis atau orang yang tidak beragama itu juga masuk ke dalam kelompok kufar atau non-muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana seharusnya kita beretika di dalam kita berinteraksi dengan mereka? Pertama, di dalam urusan ibadah, jamaah sekalian. Di dalam urusan ibadah tegas sekali di dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Ya.
Bagi kalian adalah agama kalian, bagiku agama agama. Tidak boleh mencampur adukan peribadatan suatu agama dengan agama yang lain. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, sebagai seorang muslim, ya, kita tidak menyetujui kebenaran agama mereka. Kenapa? Karena di dalam kitab suci kita Al-Quran bahwa hanya Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memeluk agama selain Islam tidak diterima dan menjadi orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Jadi tegas di dalam urusan beribadah, ya, adalah bertoleransi. Apa makna toleransi? Silahkan dibuka di kamus manapun, bahwa toleransi itu maknanya adalah membiarkan orang yang berbeda dengan kita melaksanakan apa yang ia yakini. Dalam konteks beribadah, toleransi itu adalah membiarkan, ya, non muslim melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya, beribadah sesuai dengan syariat agamanya. Dan mereka juga harus membiarkan kita umat Islam untuk beribadah sesuai dengan syariat kita. Itu makna toleransi yang ada di kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, silahkan bisa dicek jemaah sekalian. Maka kalau kemudian ada yang memaknai toleransi itu ikut ibadah agama lain ikut ibadah agama kita, itu tidak ketemu kamusnya. Ya. Jelas ya, toleransi itu adalah membiarkan, ya, orang lain melaksanakan ibadah kalau dalam konteks agama sesuai dengan agamanya atau keyakinannya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam salah satu hadis Nabi disabdakan, utrukuhum wa ma yadinun, biarkan mereka melaksanakan syariat agama mereka, jangan dihalang-halangi. Jadi sesungguhnya definisi toleransi itu sudah sangat kental di dalam tradisi Islam. Nabi sendiri mengatakan dengan tegas, utrukuhum wa ma yadinun, biarkan mereka, ya, melaksanakan agama mereka, beribadah sesuai dengan syariat agama mereka, jangan dihalang-halangi mereka. Itu jemaah sekalian. Kemudian dalam urusan ibadah kita tidak boleh memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Di dalam Al-Quran tegas, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi jemaah sekalian, bahwa Nabi menyebarkan Islam itu tidak dengan cara paksaan, tetapi dengan mensyiarkan Islam. Jadi tugas kita sebatas mensyiarkan Islam, bukan memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Dan Nabi, jemaah sekalian, dengan mempraktekkan perilaku yang islami, karakter yang islami, yang lemah lembut, kemudian banyak orang tertarik untuk masuk Islam. Ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena rahmat Allah Nabi menjadi pribadi yang lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan risalah Islam dengan keras, ya, maka umat Nabi Muhammad itu akan lari, tidak tertarik dengan Islam. Jadi metode dakwah Nabi itu adalah hikmah, lemah lembut, ya, menampilkan perilaku yang lemah lembut, yang islami, yang toleran, yang bersahabat. Nah, sebagaimana beberapa waktu yang lalu jemaah sekalian, kita menyaksikan sebuah
karakter Islami, penampilan yang luar biasa yang dilakukan oleh negara Qatar sebagai negara yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Sehingga apa yang terjadi? Ratusan bahkan ribuan non-muslim tertarik dengan Islam. Nah, itu jamaah sekalian. Said Sabiq di dalam kitab Fiqh Sunnahnya, ya, ini terkait dengan hubungan muslim dengan non-muslim. Kata beliau, bal min haqqi zawjatil muslim al-yahudiyyah wan nasraniyah an tadhhab ilal kanisa ilal ma'bad wala haqqa li zawjiha fi man'iha fi dhalik. Seorang laki-laki muslim yang memiliki istri ahlul kitab, ya, suaminya ini tidak boleh melarang istrinya untuk pergi ke gereja beribadah. Luar biasa kan Islam itu jamaah sekalian. Oh Pak Ustadz, berarti boleh ya menikah dengan Yahudi atau perempuan Nasrani gitu. Nanti kita bahas ya masalah ini gitu. Nah. Ya. Abaha lahumul Islam ma abahahu lahum dinuhum minat ta'am wa ghairuh. Fala yuqtal lahum khinzir wala turaq lahum khamrun madama dzalika jaizan indahum. Islam, kata Said Sabiq dalam fikih sunnah ini, ya, memperbolehkan mereka untuk mengkonsumsi makanan yang menurut kita itu haram. Seperti apa contohnya? Khamar, daging babi. Kalau kemudian mereka mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, minuman-minuman tersebut, yang tidak dilarang di dalam agama mereka, maka kita tidak boleh ikut melarangnya. Nah, itu jamaah sekalian. Karena mereka tidak dilarang, seandainya hal itu tidak dilarang di dalam agama mereka. Itulah toleransi yang luar biasa yang dilakukan oleh Islam dan kaum muslimin. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 108, kaum muslimin dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela, menghina, mengejek Tuhan-Tuhan orang yang menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena nanti mereka akan menyerang balik, akan menghina Tuhan kita. Nah, itu jamaah sekalian. Ini dalam urusan ibadah tegas sekali lagi dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agamanya dan mereka juga membiarkan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Tidak boleh saling menghina. Nah, itu jamaah sekalian. Ya. Lantas bagaimana dalam urusan muamalah? Nah, kalau tadi kan interaksi dalam urusan ibadah, sekarang interaksi dalam perihal muamalah. Pertama jamaah sekalian, ya, bahwa menyayangi di dalam Islam itu ada yang bersifat universal. Artinya kita tidak hanya dituntut untuk menyayangi sesama muslim. Menyayangi sesama manusia itu juga merupakan perintah di dalam Islam. Seperti misalnya jemaah sekalian, ketika kita mendapati ada non-muslim yang kelaparan, maka kita dituntut untuk memberi mereka makan. Ketika mereka kehausan, kita dituntut untuk memberi mereka minum. Ketika mereka butuh pengobatan, sementara kita ahli medis misalnya, maka kita dituntut untuk mengobati, menyembuhkan mereka.
Itu jamaah sekalian. Keumuman hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang, bahkan apapun yang ada di bumi, maka yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Fi kulli dzi kabidin radbin ajrun. Pada setiap makhluk yang bernyawa itu ada potensi pahala, yaitu kalau kita berbuat baik. Nah, ada kisah yang sangat masyhur dan populer jemaah sekalian, seorang laki-laki dalam hadis yang lain, dalam suatu hadis lainnya seorang perempuan sedang kehausan mencari sumber mata air, kemudian mendapatkannya, ia turun mengambil air untuk minum. Ketika kembali ke atas, ia mendapatkan anjing yang sedang kehausan. Kemudian ia kembali mengambil air dengan sepatunya, terus diberikan kepada anjing itu, dan itu menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa orang itu dan memasukkannya ke dalam surganya kelak di akhirat. Padahal orang itu dalam suatu riwayat disebutkan adalah seorang perempuan Yahudi yang memiliki profesi terburuk bagi seorang perempuan. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi bisa menjadi wasilah Allah kemudian memberikan kasih sayangnya dan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menyakiti mereka. Tidak boleh menistakan kemuliaan mereka, kecuali mereka sebagai kafir harbi, orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Di dalam hadis Imam Tirmidzi, hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, sungguh aku melarang berbuat zalim, ya. Sungguh aku melarang diriku untuk berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku melarang kalian untuk berbuat zalim. Jadi larangan untuk berbuat zalim ini bersifat universal, kepada siapapun kita tidak boleh berbuat zalim. Itu jemaah sekalian. Bahkan di dalam hadis yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, apa sabda Nabi? Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti seorang kafir dhimmi, non muslim yang tidak memusuhi kaum muslimin. Nah, orang yang menyakiti non muslim yang tidak memerangi kaum muslimin, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, maka Nabi adalah lawannya kelak di hari kiamat. Artinya apa? Nabi sangat membenci, melarang dengan keras kita kaum muslimin menyakiti non muslim yang tidak memusuhi kaum muslimin. Nah, itu jemaah sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh untuk saling memberi hadiah, saling berbuat baik, saling bersedekah. Nah, itu diperbolehkan antara muslim dengan non-muslim. Apa dasarnya? Surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka, kepada non-muslim, selagi mereka tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari tempat-tempat tinggal kita. Jadi boleh untuk saling berbuat baik. Dan hadis ini jemaah sekalian dijadikan dasar oleh banyak ulama bahwa kita boleh mendistribusikan daging kurban, ya, kepada non muslim. Jadi
Jadi apabila ada di antara tetangga kita yang non muslim, itu boleh untuk mendapatkan daging kurban selagi mereka tidak memusuhi, memerangi, mengusir kaum muslimin. Bagaimana dengan kebaikan mereka kepada kita? Boleh nggak kita terima? Nah, seperti tadi pertanyaan Mbak Jayus ya, boleh nggak menerima kambing yang dititipkan kepada kita untuk disembelih dan didistribusikan? Nah, ada satu kisah dalam buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, bahwa ketika terjadi perang Uhud, itu ternyata tidak semua orang-orang Yahudi yang awalnya membersamai Nabi itu membatalkan diri. Tidak semuanya. Masih ada sebagian yang ikut berperang bersama Nabi, jamaah sekalian. Nah, dalam sejarah yang kita pelajari, dalam perang Uhud itu orang-orang kafir Quraisy itu memang sengaja menyiapkan diri selama 1 tahun untuk membalas dendam terhadap Nabi dan kaum muslimin atas kekalahan orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Maka mereka menyiapkan 3.000 pasukan yang sudah 1 tahun latihan. Bahkan ada salah satu yang memang disiapkan untuk membunuh paman Nabi, Hamzah, yang dalam perang Badar banyak menelan korban dari orang-orang kafir. Nah, pasukan kafir Quraisy berjumlah berapa tadi? 3.000. Pasukan Madinah kaum muslimin yang dibantu oleh orang-orang Yahudi ya, itu berjumlah 1.000. Tapi di tengah jalan ada 300 dari orang-orang Yahudi ini yang mengurungkan diri, yang membatalkan diri, yang lari dari peperangan. Tapi ada sebagian yang lain, jemaah sekalian, yang tetap membersamai Nabi. Ya, yang dicatat oleh Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, seorang pendeta atau rabi Yahudi bernama Mukhairik. Sebelum berangkat ke lokasi peperangan di sekitaran Bukit Uhud, Mukhairik ini berpesan kepada kaumnya, "Ya ma'syara Yahud, wahai kaumku orang-orang Yahudi, wallahi, demi Allah, innakum lata'lamuna anna nasra Muhammadin alaikum lahaqqun." Kalian semua benar-benar meyakini, benar-benar paham, benar-benar tahu bahwa membantu Muhammad dalam perang ini merupakan sebuah kebenaran. Ini kata Mukhairik, seorang pemimpin Yahudi. Qalu, orang-orang Yahudi kemudian menjawab, "Innal yawma yawmas sabt, innal yawma yawmus sabt." Wahai Mukhairik, hari ini kan hari Sabtu. Kita tidak keluar di hari Sabtu. Apa respon dari Mukhairik? Qal la sabta lakum. Enggak ada hari-hari Sabtuan. Pokoknya hari ini kita bantu Muhammad dalam perang Uhud ini. Luar biasa ini. Mukhairik setia membantu Nabi dalam perang Uhud. Wa fit thariq ila Uhud, dalam perjalanan menuju Uhud, ya, Mukhairik berwasiat kepada orang di belakangnya. Apa kata Mukhairik? In qutiltu hadzal yaum fa amwali li Muhammad. Kalau hari ini saya mati di medan Uhud, maka harta-harta saya untuk Muhammad. Ini wasiatnya Mukhairik. Yasna fiha ma arahullah, atau ma aradahullah, di mana Muhammad dapat mempergunakan harta-harta saya itu untuk kepentingan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jemaah sekalian. Dan ternyata dalam perang Uhud itu Mukhairik di antara pasukan Madinah yang gugur di medan perang. Dan sebagaimana wasiatnya
seluruh harta kekayaan mukhairik dipasrahkan, diberikan kepada Nabi untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan Nabi. Itu jemaah sekalian. Dan tercatat di dalam sejarah Ibnu Ishaq, kekayaan mukhairik itu ada 7 kebun. Ya, kebun orang dulu itu tidak seperti kebun orang sekarang, jemaah sekalian. Berapa kebunmu? Luas. Berapa? 1/4 hektar. Nah, kalau kakek-kakek nenek kita itu yang namanya kebun itu ya bisa hektaran kan gitu ya. Bisa satu kebun 10 hektar kan gitu. Bayangkan kalau satu kebun 10 hektar kali 7 berapa? 70 hektar kan seperti itu. Nah, dan konon kebun wasiatnya mukhairik ini sampai sekarang masih ada. Dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, maka kalau kemudian ada yang nitip kambingnya, ya terima saja Pak Jayus ya, nggak usah ragu-ragu gitu. Ya. Tercatat di dalam fikih sunnah sebuah kisah yang kita ceritakan tadi, matar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudin fi dainin lahu. Saat Nabi meninggal dunia, ya, baju besi beliau itu berada pada seorang Yahudi. Nabi menggadaikannya. Nabi minjam uang dengan menggadaikan atau menjadikan baju besi beliau sebagai jaminan. Wa kana ba'du sahabah idza dhabaha syatan yaqulu li khadimih. Tercatat juga dalam sejarah bahwa sebagian sahabat kalau menyembelih kambing kemudian bilang kepada pembantunya untuk bersedekah. Apa kata sebagian sahabat ini kepada pembantunya? Ibda bijarinal yahudi. Mulailah sedekah kita ini dari tetangga kita yang Yahudi. Luar biasa. Ya, hubungan yang harmonis dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat. Ya, ketika hubungannya harmonis, mereka berinteraksi dengan baik. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, bagaimana dengan tadi yang sempat kita sampaikan, boleh tidaknya menikahi perempuan ahlul kitab, termasuk juga makan sembelihan mereka. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Ya, hillul lakum. Ya. Wal muhsanatu dan seterusnya, yang intinya di dalam ayat ini bahwasanya ya, Islam, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita memakan sembelihan mereka, menikahi perempuan-perempuan yang muhsanat, yang menjaga diri mereka. Nah, itu jamaah sekalian. Cuman kemudian terjadi kontroversi di antara para ulama, apakah ahlul kitab itu masih ada atau sudah sirna. Nah, ini yang menjadi kontroversi. Ibnu Umar dengan tegas mengatakan bahwasanya ahlul kitab itu sudah tidak ada. Itu kata Ibnu Umar. Ya. Annahu kana su'ila an zawajin nasraniyah. Pada suatu ketika Ibnu Umar ditanya, ya, bolehkah menikah dengan perempuan ahlul kitab? Ya. Kalau perempuan musyrikah, itu sudah tegas sekali di dalam ayat-ayat yang lain, bahwasanya seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan musyrikah, atau seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Itu sudah tegas. Sementara ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani,
Al-Maidah ayat 5 ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Tetapi perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Jadi perbolehannya hanya apa? Laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Nah, Ibnu Umar mengatakan sudah tidak ada ahlul kitab. Ya, yaitu pada saat beliau ditanya apakah boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Qala, Ibnu Umar menjawab, haramallahul musyrikat 'alal mu'minin. Allah dengan tegas telah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah. Nah, jadi Ibnu Umar itu menyamakan antara perempuan ahlul kitab yang ada di zaman beliau sampai saat ini dengan perempuan musyrikah. Apa alasannya? Wala a'rifu syai'an minal isyraq a'dham min an taqula al-mar'atu rabbuha Isa. Apakah tidak disebut musyrik katanya? Seseorang yang mengatakan Isa adalah Tuhannya. Jadi sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan Ibnu Umar kenapa kemudian ia mengatakan tidak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab karena sudah masuk ke dalam kategori musyrik. Itu jamaah sekalian. Kendati demikian, ada pendapat dari sahabat yang lain. Dan ini lebih banyak. Bahwasanya Al-Quran turun, ya, kondisi ahlul kitab sudah seperti di zaman sahabat, sudah seperti di zaman kita saat ini. Karena kesepakatan, ya, para pemuka agama, ya, para pendeta, para pastor, bahwa Isa dalam pandangan mereka adalah Tuhan, itu jauh sebelum Islam itu datang, yaitu pada tahun 325 Masehi ketika terjadi konsili Nicea, tulisannya, bacaannya Nikea, ada yang membaca Nezia. Di mana di saat itu jamaah sekalian ada seorang pastor atau pendeta yang bernama Arius. Ia meyakini bahwa Isa atau Yesus itu adalah ciptaan Allah yang paling baik. Jadi bukan Tuhan. Dan beliau sampaikan kepada jamaah, yang kemudian terjadi kegaduhan karena sebagian yang lain meyakini bahwa Yesus itu kesatuan dari Tuhan, Trinitas. Nah, maka terjadilah konsili. Beberapa kali terjadi konsili itu. Terakhir, ya, terkait dengan perdebatan ini adalah pada tahun 325 Masehi di Nikea atau Nezia. Di mana itu? Di Konstantin. Di mana Konstantin itu? Di Roma. Jemaah sekalian. Nah, perdebatan cukup sengit antara kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan dan kelompok yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sampai sekitar 1 bulan jemaah sekalian dalam sejarahnya itu berdebat, nggak selesai-selesai. Akhirnya kemudian, ya, Raja Konstantin, Raja Romawi, ya, mengambil kebijakan yang harus diikuti oleh semua umat Kristen saat itu, umat Nasrani saat itu, bahwa mereka mengambil kebijakan atau pemimpin Konstantin ini mengambil kebijakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu 300 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sehingga kemudian pendapat yang umum di antara para sahabat ini berbeda dari Ibnu Umar, bahwasanya ahlul kitab itu masih ada karena Islam datang, kondisi ahlul kitab itu sudah seperti di zaman sahabat, seperti di zaman kita saat ini. Nah, itu jamaah sekalian. Bahkan hal itu
Dibuktikan oleh sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan, ya, menikah dengan ahlul kitab. Kemudian Thalhah ibnu Abbas, Jabir, kemudian lagi di masa tabi'in itu ada Sa'id bin Musayyab, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Mujahid, Tawus, itu juga pernah menikah dengan ahlul kitab. Itu jamaah sekalian. Jadi dari zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan apakah masih ada ahlul kitab atau sudah tidak ada. Sebagiannya menganggap sudah tidak ada, sebagian yang lain masih menganggap ada. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di zaman kita saat ini, terutama di Indonesia, sebaiknya ikut yang mana ini? Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah itu lebih cenderung mengikuti pendapatnya Ibnu Umar, terutama terkait dengan pernikahan. Kenapa jemaah sekalian? Karena menikah itu ada tujuannya. Tidak sekedar ya melakukan hubungan, tapi ada tujuannya, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, yang tentram, yang melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim atau ahlul kitab dapat melahirkan anak-anak yang muslim? Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, mereka menerapkan syariat Islam. Laki-laki qawwam, ya kan? Laki-laki qawwam. Bahkan tidak sedikit dari istri-istri para sahabat yang ahlul kitab, istri-istri para tabi'in yang ahlul kitab itu kemudian masuk Islam. Itu jamaah sekalian. Di zaman kita justru yang terjadi adalah suaminya yang muslim akhirnya ikut agama istrinya. Itu yang sering terjadi, apalagi anak-anaknya. Itu jamaah sekalian. Maka untuk tujuan menjaga generasi, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengambil pendapat Ibnu Umar, terutama terkait dengan apa? Pernikahan. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, adapun yang mengambil pendapat bahwa Alkitab itu masih ada, terkait dengan mengkonsumsi sembelihan mereka. Di zaman Nabi ada hadis atau sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika mendapatkan sedekah dari orang Yahudi. Anas menceritakan bahwa seorang Yahudi mengundang Nabi untuk makan-makan, yaitu makan khubz, makan roti yang terbuat dari gandum, kemudian dicampur dengan acar yang hangat. Nabi datang memenuhi undangan itu dan makan-makan. Loh Pak Ustadz, itu kan roti bukan sembelihan. Oke, ada hadis yang kedua. Nah, suatu ketika Zainab bintu Harith itu seorang perempuan Yahudi yang suaminya meninggal mati di perang Khaybar, bernama Abdus Salam bin Mashkum. Ini suami dari Zainab binti Harith. Nah, suatu ketika Zainab binti Harith ini memberikan hadiah makanan kepada Nabi dan para sahabat. Apa itu? Daging kesukaan Nabi, yaitu paha kambing, terutama bagian bawah itu kesukaannya Nabi. Nah, di mana Zainab binti Harith ini dendam kepada Nabi, kepada para sahabat, karena orang-orang Yahudi di perang Khaybar itu banyak yang terbunuh, terutama diantaranya adalah suaminya. Maka ia berniat jahat untuk membunuh Nabi dan para sahabat dengan daging yang sudah dibubuhi racun. Maka sesampainya di Nabi, Nabi tidak punya perasaan apa-apa, nggak punya negative thinking. Ia langsung makan. Nah, ketika makan, datanglah mukjizat jemaah sekalian. Nah, apa mukjizatnya? Al-Buti menulis di dalam Fiqhus Sirah yang beliau karang, bahwasanya
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna hadzal 'azma la yukhbiruni annahu masmum." Daging ini ya, atau tulang ini berbicara kepadaku bahwa di dalamnya ada racun. Sehingga apa? Nabi memuntahkan. Sementara seorang sahabat bernama Bashar bin Barad, karena terlambat mendapatkan informasi ini dari Nabi, melanjutkan makannya sampai kemudian apa? Ia keracunan dan mati dan meninggal. Itu jamaah sekalian. Nah, maka kemudian perempuan Yahudi yang bernama Zainab binti Haris ini ditangkap oleh sahabat, diinterogasi oleh Nabi. Apa ia bilang? In kana malakan istarah minhu wa in kana nabiyan fasayukhbar. Dia berkelit begini, saya hanya ingin memastikan apakah Muhammad itu seorang raja atau juga utusan Allah. Kalau dia hanya seorang raja, ia pasti mati dengan racun ini. Tapi kalau dia seorang nabi, seorang utusan Allah, dia pasti mendapat mukjizat. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, poinnya di sini adalah bahwa Nabi ketika mendapat daging, yang tentu kambing itu disembelih oleh mereka, orang Yahudi kan, nggak mungkin beli di pasar kan gitu ya, disembelih oleh mereka. Nah, kemudian Nabi memakannya. Artinya apa? Nabi tidak perlu bertanya apakah ini disembelih oleh Muslim atau non Muslim begitu ya. Nah, selagi Nabi memastikan dari ahlul kitab, langsung Nabi makan daging itu. Itu poinnya jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa etika yang dicontohkan oleh Nabi, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana beliau berinteraksi dengan non muslim. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya sekarang, apakah berkunjung itu merupakan interaksi ibadah atau muamalah atau sosial biasa? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, ya kalau sekedar interaksi sosial biasa, ya berarti itu kan urusan muamalah, bukan urusan ibadah. Lebih-lebih mungkin ada saudara, ada family gitu ya. Nah, yang dilarang itu adalah ikut beribadah, ikut beribadah di gereja atau di sinagog dan seterusnya. Kemudian mendapat makanan yang disuguhi oleh mereka. Nah, kalau kita mengambil pendapat bahwa ahlul kitab masih ada, ya boleh memakan dari sembelihan mereka. Ustadz, ini kan disembelihnya kita tidak tahu apakah disembelih dengan nama Allah atau tidak, kan gitu ya. Nah, pertama jemaah sekalian, kawan-kawan kita yang non muslim itu paham bahwa kita enggan makan sembelihan mereka. Itu pertama. Mereka tahu, mereka paham. Saya pernah suatu ketika diundang oleh kawan guru di SMA itu, beliau orang Hindu, ya, menikahkan anaknya. Ketika kami sampai di situ, ia ada di depan nyambut kami itu. Kemudian bilang, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu untuk makan di sini. Nggak usah ragu-ragu. Ini semua dipesan dari catering muslim.
Itu jemaah sekalian. Nah, mereka paham. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun mereka tidak menjelaskan, kita juga nggak perlu ragu. Sebagaimana Nabi tadi nggak perlu bertanya, apakah kambing ini disembelih dengan nama Allah atau tidak. Nggak perlu bertanya. Apakah Nabi bertanya? Kan tidak. Langsung aja beliau makan kan. Nah itu jamaah sekalian. Nah, kecuali kalau kita dapat informasi bahwa si fulan yang ahlul kitab atau yang non ini menyembelihnya dengan nama selain Allah. Nah, kalau kita jelas mendapat informasi itu, lebih-lebih dengar sendiri, maka para ulama sepakat untuk tidak mengkonsumsi makanan itu. Tapi kalau tidak terdengar, kita nggak perlu bertanya, udah makan aja. Sebagaimana Nabi dulu nggak nanya kepada si perempuan Yahudi itu, apakah nyembelihnya dengan nama Allah atau tidak kan gitu. Nabi makan saja. Gitu. Nah, itu dasarnya. Gitu. Itu kalau kita mengambil pendapat bahwa ahlul kitab itu masih ada. Ya, silakan. Tadi sudah disampaikan yang keputusan tadi tentang nikah beda agama. Mungkin perlu disampaikan juga yang keputusan MUI yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang ditanyakan Bapak tadi, kalau kita berkunjungnya dengan alasan muamalah tadi pas hari Natal. Itu karena ini jadi agak baru. Iya. Mereka dengan alasan muamalah tapi mereka berkunjungnya pas perayaan Natal. Baik. Amalan itu kan tergantung niatnya kan. Innamal a'mal binniyat. Yang dihitung itu adalah niatnya. Kita niat berkunjung itu untuk beribadah atau hanya hubungan sosial saja. Jelas saya kira ya untuk yang kedua itu ya. Ya. Pernikahan beda agama di dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam yang ada di negara kita, bahwa pernikahan beda agama itu tidak bisa dicatat di KUA, ya, tidak bisa tercatat di KUA. Nah, ya. Tercatatnya hanya di catatan sipil saja, jemaah sekalian. Nah, ya. Memang MUI itu seringkali mengambil pendapat-pendapat yang hati-hati gitu, MUI itu. Seperti misalnya mengucapkan selamat Natal, bagi MUI apa hukumnya? Gak boleh. Tidak boleh. Tegas gitu ya. Apalagi nikah beda agama kan gitu. Mengucapkan saja enggak. Mengambil hukum yang lebih hati-hati. Supaya kaum umat Islam tidak kebablasan di dalam melakukan toleransi. Tapi permasalahannya kan banyak pendapat-pendapat yang lain. Nah, terutama untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, dan keputusan MUI itu kan tidak bersifat mengikat begitu ya. Cuman sekali lagi untuk kehati-hatian bagus untuk kita ikuti kan seperti itu. Seperti halnya pendapat Ibnu Umar dan kebanyakan sahabat ini berbeda. Ibnu Umar lebih hati-hati, mengatakan bahwa sudah tidak ada ahlul kitab. Sahabat yang lain malah mempraktekkan menikah dengan perempuan ahlul kitab, seperti Utsman, Hudzaifah ibnul Yaman, Ibnu Abbas. Nah, kalau di masa tabi'in Sayyid bin Musayyab, ya, Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya. Itu saya kira Pak Supri ya.